dari tadi. Nah itu tuh kebiasaan banget sih Bang. Sorry guys, gue lagi game nih. BTW tadi katanya Anespe mau cerita ya? Oh iya, lu mau cerita apa Pe? Penasaran? Iya, nah gue tuh bukan pengen cerita sih sebenarnya, tapi gue pengen nanya. Kalian tahu kan, gue punya temen yang namanya Bambang. Bukan temen sih, tapi kalian tahu kan, gebetan. Nah, dia itu kan buka usaha jualan boba, sing patung, sama kopi kiningin gitu. Nah, dia tuh bingung banget buat ngitung operating income-nya. Nah, akhirnya gue ngasih saran buat ngitung operating income-nya itu pakai metode absorb costing atau pakai metode yang direct costing gitu. Tapi gue agak lupa sama materinya. Kalian masih inget nggak? Gue udah lupa banget soalnya. Ya elah, cerita pelajaran rupanya. Mending gue keluar aja deh. Jangan kayak gitu lah Bang. Kan waktu itu nilaimu yang paling bagus di materi ini. Oh iya dong, gue gitu loh. Oke deh guys. Oke deh. Bentar ya, gue baca buku bentar dulu ya. 1 minute 37 seconds later. Oke guys, gue review sedikit ya mengenai dua metode costing. Yang pertama itu full costing atau biasanya disebut dengan konvensional costing. Nah, itu adalah metode costing yang biasa dilakukan perusahaan. Nah, jadi di full costing ini semua biaya baik yang variabel maupun yang fix itu dimasukkan ke dalam perhitungan untuk mendapatkan COGS atau manufacturing cost. Nah, gitu. Sedangkan untuk yang direct costing atau variable costing itu dapat dilihat dari namanya saja udah jelas ya, variabel. Berarti yang dimasukkan ke dalam perhitungan COGS-nya hanyalah yang variable cost-nya saja. Sedangkan yang fixed cost-nya akan masuk ke periodic cost. Nah, di mana di direct costing ini atau variable costing ini kita akan menemukan yang namanya contribution margin atau sales dikurangi dengan biaya variabel manufacturing atau non manufacturing gitu. Wah, makasih Bang. Gue udah mulai mengingat tentang materi itu lagi. Terus buat ngitung income statement-nya itu gimana? Apa bedanya income statement dari si absorb costing sama full costing itu sendiri? Gimana? Gue udah lupa. Gue inget nih bedanya. Gue jelasin ya. Jadi, perbedaannya itu ada di pembebanan FOH-nya. Yang full costing, itu seluruh manufacturing cost akan dibebankan ke produk, yaitu yang berupa DM, DL, variable FOH, dan fixed FOH. Nah, nanti fixed FOH-nya ini akan dibebankan sebesar quantity sold-nya saja. Sedangkan untuk direct costing, itu hanya variable manufacturing cost aja yang dibebankan, yaitu DM, DL, dan variable FOH. Nah, terus untuk fixed FOH-nya ini, itu diperlakukan sebagai period cost, yang mana akan menjadi operating expense di income statement nanti. Itu. Nah, setelah perusahaan membuat income statement dari pendekatan direct ataupun dari pendekatan full, maka perusahaan akan membuat namanya rekonsiliasi. Nah, teman-teman, ada yang udah tahu belum nih fungsi dari rekonsiliasi? Oh, kenapa harus rekonsiliasi, Bel? Sepenangkapan gue sih ya dari penjelasan kalian berdua tadi, begini. Sorry banget ya kalau misalnya ada yang salah. Jadi, kenapa harus direkonsiliasi? Karena adanya perbedaan profit yang disebabkan oleh pada direct costing itu fixed FOH dianggap sebagai expense, sedangkan pada absorb costing fixed FOH itu dibebankan ke inventory. Nah, lalu bagaimana dampak terhadap laba? Maka dampak terhadap laba adalah apabila produksinya lebih tinggi daripada penjualan, maka inventory akan naik dan laba di absorb costing akan lebih tinggi dibandingkan laba di direct costing. Lalu, apabila produksi lebih rendah daripada penjualan, maka inventory akan turun dan laba di full costing akan lebih rendah dibandingkan laba di direct costing. Nah, kira-kira begitu sih guys penangkapan gua. Bener nggak? Oke, bener banget itu Anespe, mantap.
Cara rekonsiliasinya gimana, Bang? Oke, terus gue jelasin ya tentang cara rekonsiliasi. Itu ada dua cara ya. Yang pertama itu dengan cara kita yang pertama membandingkan antara operating income dari full costing dengan direct costing. Nah, kemudian dihitung selisihnya. Yang full dikurangin yang direct costing. Nah, kemudian cara yang kedua adalah kita mencari perubahan inventory baik dari yang full costing maupun yang direct costing dengan cara mengurangkan ending inventory dengan beginning inventory. Nah, kemudian kan didapatlah selisihnya itu atau kenaikan atau penurunannya. Begitu pula dengan yang direct costing, dihitung juga berapa endingnya dan beginningnya, kemudian dikurangi. Nah, berapa hasilnya. Nah, setelah mendapat kenaikan maupun penurunan dari inventory, nah antara yang full costing dengan yang direct costing itu kita selisihkan atau dikurangi. Nah, hasil dari selisih ini kita dapat meriksanya dengan mengecek selisih dari operating income tadi yang sebelumnya kita hitung, apakah sama atau enggak. Nah, ini harus sama ya teman-teman ya. Nah, itu untuk cara yang pertama ya guys. Bagaimana? Gimana nih? Udah paham belum dengan cara yang pertama? Kalau belum paham boleh ditanyain aja ya. Oke. Ngerti. Oh iya, ngerti. Terus cara kedua yang gini bukan sih? Gue nggak inget nih. Yang quantity produksi dikurangi quantity sold. Nanti hasilnya tinggal dikali aja sama tarif fixed FOH. Iya dong. Ya, bener dan betul ya Isna ya. Mantap. Oke guys, jadi mau gue simpulin ya. Gue takut penangkapan gue ada yang salah gitu. Takut gue salah jelasin ke Bambang. Hehe. Nah, jadi cara yang pertama itu adalah dengan mencari selisih dari operating income-nya absorption costing dengan direct costing, atau mencari selisih dari perubahan inventory absorption costing dengan perubahan inventory dari direct costing. Cara kedua itu quantity yang diproduksi dikurangi dengan quantity yang dijual dikali dengan tarif fixed FOH. Betul nggak guys? Ya, betul banget. Betul. Makasih banget ya guys sudah mau menyempatkan waktunya untuk mengingat pelajaran di liburan ini. Hehe. Untuk bantu aku sama Bambang. Buat Iqbal jangan main ML terus. Isna juga jangan nonton drakor terus. Pokoknya semoga kalian sukses terus deh. Makasih banyak ya. Love. Jarang-jarang kan kita video call kayak gini. Bisa aja lo NSP. Ya udah deh, semoga bermanfaat ya materi yang tadi udah kita pelajari bersama. Sukses. Ya udahlah, semoga lu cepet jadian deh sama Bambang. Kita udah repot-repot jelasin nih. Amin, semoga cepet jadian. Oke, bye guys, dadah. Selamat menikmati hari-hari gabut.